Shalom jemaat Tuhan dari GBS Haleluya Palur serta saudara sahabat-sahabat yang masih cinta pada ibadah online. Saudaraku yang terkasih, mari kita tundukkan kepala, mohon kepada Tuhan agar dalam ibadah online hari ini kita diberkati semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berkati jemaat-Mu semuanya Tuhan, serta para pelayan-Mu, pemimpin pujian, serta pemimpin musik. Kiranya Engkau persatukan Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu. Juga kami berdoa untuk pembawa firman-Mu nanti ini Tuhan, kiranya Engkau berkati dan Engkau jamah dengan kuat kuasa-Mu, dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, agar firman yang ditaburkan kami jemaat-Mu akan menerima dan melakukan. Terima kasih Tuhan, acara ibadah online sore ini kiranya Engkau berkati, mulai dari awal, pertengahan, sampai akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Jumpa lagi kita di ibadah online pada saat malam hari ini. Sungguh luar biasa diberkati kita. Betapa kita bangga memiliki Allah Tuhan seperti Dia, yaitu Yesus. Tuhan Allah yang senantiasa setia menolong dalam kehidupan kita. Apapun beban permasalahan dalam kehidupan kita, Tuhan selalu menolong, memberikan jalan dan memberikan segala jawaban atas doa-doa kita. Mari jemaat Tuhan, pecinta ibadah online, kita akan mulai ibadah kita. Kita mau puji Dia, kita mau sembah Dia. Haleluya. Syukur Tuhan. Saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu. Ku berjalan sendiri dan seakan ku mampu lalui tanpa kekuatanmu. Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh darimu. Saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu. Ku berjalan sendiri dan seakan ku mampu lalui tanpa kekuatanmu. Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh darimu. Cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu, telah teruji lalui rentangan sang waktu. Kau mati bagiku, berkorban untuk renungkan Tuhan, betapa kami tidak bisa jauh darimu. Saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu. Ku berjalan sendiri
Terima kasih kami padamu Tuhan. Sungguh benar kami tidak bisa jauh darimu Tuhan. Bila aku merenungkan betapa Engkau baik dalam kehidupan kami, Engkau senantiasa menolong kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, kami ingin memuji nama-Mu. Berkati setiap kami, sehingga kami boleh memiliki sukacita yang daripadamu. Karena hanya Engkau Tuhan yang layak kami tinggikan. Haleluya. Amin. Haleluya. Kasih Allah tidak berkesudahan dalam kehidupan kita. Selalu baru setiap pagi, setiap hari, setiap bulan, tahun, bahkan selama-lamanya Tuhan mengasihi kehidupan kita. Haleluya. Sukacita yang Kau berikan. Haleluya. Saatnya kita mau menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau duduk diam seperti Maria. Kita mau mendengarkan taburan daripada firman Tuhan. Mari kita siapkan bersama-sama. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita, menjadi jawaban atas kehidupan kita. Karena segala janji-janji Tuhan ada dalam firman. Haleluya. Syukur Tuhan. Haleluya Yesus. Sedunia kecewakan dan tak ada satu pun yang peduli. Dia peduli saat dunia menyakitkan, bahkan yang terdekat pergi meninggalkanku.
senantiasa setia dalam kehidupan kita. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur memiliki Allah Tuhan yang seperti Engkau Tuhan. Dan tak ada satu pun yang peduli. Dia peduli saat dunia menyakitkan. Bahkan yang terdekat pergi meninggalkanku. Dia ada. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkan. Mari bersama-sama kita sampaikan pada Yesus apapun yang menjadi beban permasalahan kehidupan kita. Karena dengan satu-satunya Yesus adalah dalam kehidupan kita. Dia hanya Haleluya, Yesus. sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Dia mengerti air matamu. Dia mengerti air matamu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Shalom, selamat sore jemaat GBS Haleluya Palur yang masih ikut dalam ibadah online dan juga sahabat-sahabat ibadah online dimanapun berada, baik yang ada dalam negeri, luar negeri. Kita akan sama-sama belajar tentang perjalanan Rasul Paulus yang menjadi teladan bagi kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, kok Allah yang luar biasa, kok Allah yang baik, Allah yang memberi kesempatan pada kami untuk belajar tentang kitab-Mu. Maka Tuhan, ya Roh Kudus saat ini turun di tengah kami, mengajar dan mendidik kami, agar kami makin kenal dengan firman yang Kau berikan pada kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan, amin. Hari ini kita belajar tentang seorang tokoh namanya Demetrius. Ya, Demetrius ini seorang tokoh pengrajin patung yang terbuat dari perak. Bagaimana keadaannya? Mari kita belajar bersama. Kita awali dengan Paulus yang selalu mengabarkan Injil. Selama dia di Efesus, dengan gigih dia kabarkan Injil, sehingga Tuhan memberikan karunia kepada Paulus, yaitu mujizat. Dari sapu tangannya, dari celemek yang dipakai oleh Paulus, dapat digunakan untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit. Tujuan Tuhan bukan masalah mujizat itu. Tujuan Tuhan adalah orang-orang yang mengabarkan Injil diberi kelengkapan sesuai dengan talenta mereka. Selama 3 bulan Paulus dengan gigih mengajar di rumah ibadah tentang kerajaan surga. Dan Paulus mengatakan kerajaan surga itu bukan soal makanan, kerajaan surga itu bukan soal minuman. Kerajaan surga itu soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Wah, orang-orang sebagian besar percaya pada apa yang
diajarkan oleh Rasul Paulus. Nah, dalam Rasul Paulus mengajarkan tentang kerajaan surga itu, ada seorang imam yang bernama Skewa. Dia punya 7 anak yang kepingin menggunakan nama Yesus. Padahal dia tidak begitu mengenal Yesus. Untuk apa? Untuk cari uang. Mari kita baca dulu Kisah Rasul 19 ayat 13 dan 14. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru. Katanya, aku menyumpai kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Jadi anak-anak Skewa itu mencari uang dengan cara menjual nama Yesus. Ingat, nama Yesus itu tidak untuk dijual belikan. Jangan mencari harta, jangan mencari uang berdasarkan nama Yesus. Ini yang diajarkan Tuhan. Kalau kamu mencari kerajaan Allah dengan kebenarannya, maka masalah berkat diatur oleh Tuhan. Bahkan Tuhan akan memberi tambahan-tambahan berkat yang lain. Jangan menjadi anak-anak Skewa. Jangan mencari keuntungan dari nama Yesus. Karena nama Yesus itu tidak untuk dijual belikan, sekali lagi. Yesus memang berkuasa. Dan Yesus yang berkuasa ini yang harus kita sebarluaskan kepada setiap orang. Yang harus kita beritahukan kepada teman-teman kita. Sehingga mereka dapat mengenal Yesus, dapat mengenal Tuhan dengan cara mereka bertobat. Nah, setelah kasus anak Skewa ini, muncul kasus lain. Yaitu kita baca dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 26. Sekarang kamu sendiri melihat dan mendengar bagaimana Paulus bukan saja di Efesus, tetapi juga hampir di seluruh Asia telah membujuk dan menyesatkan banyak orang dengan mengatakan bahwa apa yang dibuat oleh tangan manusia bukanlah dewa. Rasul Paulus memang mengajarkan jangan menyembah patung. Kita punya Tuhan. Kita diciptakan oleh Tuhan. Kita diciptakan oleh Allah. Bukan oleh patung. Dan Tuhanlah yang mengatur berkat untuk kita. Bukan patung yang memberikan berkat pada kita. Sehingga banyak orang yang mulai berpaling pada Paulus. Nah, Demetrius, tukang patung dari perak, tadinya memperoleh hasil yang luar biasa. Karena dia menjual patung Artemis. Dia menjual patung itu dengan larisnya luar biasa. Dia punya banyak karyawan. Dia punya banyak teman juga pengrajin-pengrajin patung yang lain. Sekarang dengan adanya Paulus datang ke kotanya, penjualannya mulai menurun. Penghasilannya mulai menurun. Lalu beberapa karyawannya mulai berhenti bekerja karena tidak laku terjual. Apa yang dilakukan sekarang ini? Demetrius menjadi provokator. Dia mengatakan bahwa apa yang dibuat tangan manusia itu bukan dewa. Diberitahukan pada teman-temannya. Lalu teman-temannya diajak untuk membuat kerusuhan di sana. Membuat kekacauan. Dan karena para karyawannya juga sudah tidak punya duit karena penghasilannya menurun ini, maka dia siap
untuk mengadakan kekacauan di sana. Nah, akibatnya apa? Akibatnya ya Paulus diusir tentunya. Nah, pelajaran apa yang kita terima di sini? Pelajaran apa? Pelajaran tentang kerajaan Allah yang harus kita kerjakan. Bahwa Tuhan sekali lagi, Alkitab sekali lagi mengajarkan kerajaan Allah bukan masalah makanan dan minuman. Kerajaan Allah adalah soal kebenaran. Kerajaan Allah adalah soal damai sejahtera. Dan kerajaan Allah adalah soal sukacita oleh Roh Kudus. Jadi Rasul Paulus mendidik barang siapa percaya pada Yesus. Ada jaminan yang luar biasa. Jaminan yang pertama adalah kerajaan surga. Jaminan yang pertama adalah mereka punya kapling di surga. Jaminan di dalam dunia ini ada banyak berkat yang dapat dinikmati. Asalkan dia hidup dalam kebenaran. Nah, melalui 1 Timotius 6 ayat 10. 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Kenapa Demetrius marah? Karena akar Demetrius ialah uang. Karena uang, kekacauan terjadi. Karena uang, kebingungan terjadi. Karena uang, kejahatan dapat dimunculkan. Maka Rasul Paulus mengajak orang-orang yang percaya kepada Tuhan, periksa baik-baik. Perhatikan baik-baik. Kalau kamu memburu uang, kamu tidak akan hidup damai. Kalau kamu memburu uang, kamu tidak akan hidup sukacita. Tuhan ajarkan, carilah dahulu kerajaan Allah dengan kebenarannya. Utamakan hidup benar. Hidup benar adalah hidup seperti tuntunan Alkitab. Hidup benar bukan hidup karena satu kampung hidupnya model seperti ini. Bukan. Tetapi seperti tuntunan Alkitab. Nah, kalau kita orang-orang percaya sesuai dengan tuntunan Alkitab, maka kita akan menemukan hidup penuh damai sejahtera. Ini yang dikejar sebenarnya. Orang cari uang sebanyak mungkin, sebenarnya kepengennya itu menikmati damai sejahtera. Tetapi makin banyak uang, bahkan akar uang ini loh, yang mereka tidak dapat menikmati damai yang mereka harusnya dapat menikmati, harusnya mereka menemukan damai. Nah, jadi mari kita balik kehidupan kita. Jangan seperti Demetrius. Demetrius kacau. Demetrius membuat kekacauan. Demetrius membuat kerusuhan di kota itu. Karena akarnya dari penghasilan yang menurun. Akarnya dari uang yang mulai berkurang. Ini harus kita perhatikan betul. Ini harus kita jadikan kehidupan yang penuh arti dalam hidup kita. Kita butuh uang. Kita kerja cari uang. Tetapi bukan karena uanglah yang akan menjadikan damai. Kedamaian itu didapat kalau kita sudah hidup benar. Hidup benar dalam keluarga, hidup benar dalam lingkungan, hidup benar dalam satu tempat, maka dia akan menikmati damai di tengah-tengah keluarga mereka. Damai di tengah-tengah lingkungan mereka.
damai di tengah-tengah pekerjaan mereka. Tuhan kepingin kita menjadi agen damai sejahtera. Karena damai sejahtera itu didapat kalau kita sudah hidup benar. Dan kita hidup benar, damai sejahtera turun. Damai sejahtera tidak dihasilkan dalam kerusuhan. Damai sejahtera tidak dihasilkan jika terjadi keluh kesah, iri hati. Tetapi Tuhan yang akan memberikan damai sejahtera, yang akan masuk di dalam hati kita. Demetrius menjadi contoh bahwa kerusuhan tidak menciptakan damai sejahtera. Demetrius menjadi contoh bahwa mengejar uang dan uang, mereka tidak akan menemukan makna Yesus di dalam kehidupannya. Tetapi kalau kita mencari kerajaan Allah terlebih dahulu, maka semuanya itu akan ditambahkan. Tidak perlu dicari, ditambahkan di dalam kehidupan kita. Selamat menikmati damai sejahtera Kristus dan selamat menikmati kekuatan kuasa Roh Kudus yang dicurahkan Allah di dalam kehidupan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Kau Allah yang baik. Kau telah berikan contoh Demetrius yang tidak menemukan damai. Karena mereka mengejar uang dan uang. Dan Tuhan ajarkan melalui Timotius bahwa akar segala kejahatan adalah uang. Berikan kepada kami pengertian Tuhan. Berikan kepada kami hati yang rela untuk mencari kerajaan-Mu agar kami dapat menikmati damai sejahtera-Mu. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu hari ini di dalam hati, jiwa, dan roh kami. Dan dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu. Hari ini masih dalam minggu Idul Fitri. Minggu mereka saling memaafkan. Demikian juga gereja mengajarkan Bapak Ibu tidak hanya tahun ini, tidak hanya bulan ini, tetapi tiap hari. Mari kita saling memaafkan agar damai sejahtera Kristus ada di dalam hidup kita. Sebelum kita meninggalkan ibadah, perhatikan pengumuman terlebih dahulu. Yang pertama, di zaman new normal ini jangan lupa protokol kesehatan. Walaupun pemerintah sudah meringankan protokol kesehatan, yaitu tetap pakai masker, tetap mencuci tangan, tetap jaga jarak. Ini yang harus kita perhatikan. Apalagi di saat Idul Fitri ini, saudara-saudara kita sudah 2 tahun tidak mudik, lalu kita kumpul bersama, protokol kesehatan harus kita ketatkan. Yang kedua, GBIS Haleluya Palur telah mengadakan ibadah on-site. Telah mengadakan ibadah tatap muka. Maka kepada Bapak Ibu yang sudah lama tidak ikut ibadah tatap muka, kami mengundang supaya Bapak Ibu datang jam 9, Minggu jam 9, dan ibadah pendalaman Alkitab Selasa jam 6 sore. Nah, terus anak-anak sekolah minggu sudah mulai ada ibadah sekolah minggu. Atau sekolah minggu sudah dimulai Minggu jam 7 pagi. Kirimkan anak-anak Bapak Ibu atau Bapak Ibu yang masih punya anak-anak kecil, kirimkan ke gereja supaya kami mendidik mereka untuk mengenal Tuhan dan mengenal kerajaannya. Diwacanakan selesai Hari Raya Idul Fitri ini, ibadah cabang akan dibuka. Ibadah cabang Perumnas
akan mulai dibuka. Lalu permata juga akan mulai dibuka. Siapkan diri Bapak Ibu untuk mengikuti permata dan ikut di cabang GBS Haleluya Palur. Peserta ibadah online, tolong di like, tolong di share, tolong di komen. Kalau Bapak Ibu nge-like, nge-share, dan komen, menyenangkan hati Tuhan. Karena penginjilan dapat berjalan terus. Dari mulut ke mulut, dari HP ke HP. Terus gunakan apa yang ada untuk melakukan penginjilan. Lalu kita berdoa untuk ibadah online. Supaya ibadah online yang terus berjalan ini, krunya sehat, alatnya awet. Butuh doa dari Bapak Ibu. Mari kita akhiri, kita bangkit berdiri, kita akan naikkan syafaat kita. Kami bersyukur Bapa buat kasih-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Kau telah pimpin kami untuk beribadah. Sekarang Bapa kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mohon Bapa pimpin berkati bangsa dan negara kami. Engkau setelah melalukan COVID, Bapa kami bersyukur buat kasih-Mu. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin negara, Tuhan pimpin berkati. Bapak Presiden urapi hamba-Mu dengan kuasa-Mu. Engkau berkati dengan kesehatan kekuatan dari surga. Engkau pakai hamba-Mu menjadi alat-Mu yang luar biasa. Kami berdoa untuk para menteri, Tuhan pimpin berkati beliau untuk membantu presiden di dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Kami berdoa untuk gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RW, RT, berkati beliau Tuhan untuk melaksanakan segala instruksi yang presiden berikan. Kami menyerahkan TNI, Polri, berkati mereka menjaga keamanan negara kami. Kami menyerahkan semua ke tangan-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Bapa, kami mengucap syukur. Engkau telah mengabulkan doa-doa syafaat kami. Engkau telah memberkati Pak Gito, saudara kami Lili, Ibu Bambang, Ibu Ratmi, Bapak dan Ibu Sriono, dan juga saudara kami Tiosin. Engkau telah jamah, Engkau telah sembuhkan, dan mereka melatih diri untuk pemulihan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau luar biasa. Saat ini kami berdoa untuk anak kami Oktavianus Hendra Wijaya, Ibu Pendeta Setio Purnomo, juga Ibu Mbing, Ibu Marta, Ibu dan eyangnya Ua yang pasca operasi. Jamah Tuhan, karena jamahan-Mu menyembuhkan. Sisa penyakit kami patahkan dalam nama Yesus. Kami hancurkan. Kami juga berdoa untuk Pak Endro, Pak Yusuf, Pak Tris, Pak Marsudi, Pak Kadir, Pak Warto, Ibu Danu, Ibu Erna. Kau jamah dengan kemurahan dan kuasa-Mu. Sehingga mereka dijamah dengan kesembuhan, kekuatan, iman yang kuat, dan mereka hidup penuh sukacita. Terima kasih Bapak, Kau telah menyertai dan memberkati mereka. Sebentar kami akan tinggalkan ibadah kami akan kembali ke pos kami masing-masing. Tuhan curahkan berkat-Mu. Saudara yang dikasih Allah, kedangkanlah tangan-Mu. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkat-Nya. Maka terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaanmu. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang pun akan mengatakan engkau diberkati. Jika engkau berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin.